Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 hoki, harus bahagia karena beruntung terlahir di dunia manusia, harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma, dan harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa menyiapkan pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sudah berada di akhir April. Ini sudah tanggal 25 April. Putra bangsa Gagah Perkasa hari Senin yang lalu mengadakan UN, ujian sekolah tatap muka. Diaturnya, wah, social distancing, protokol kesehatan, ada tinjauan-tinjauan berapa hari itu untuk memastikan bahwa kita siap untuk anak-anak datang ke sekolah. Yes. Hari Senin terjadi hari Selasa anicca, karena kemudian COVID ya melonjak tinggi sehingga diputuskan tidak boleh on-site, online lagi. Ya wis, ya sudah. Bagi kita yang mengerti anicca, kita lihat ya udah, tapi kita tidak berkecil hati. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Lalu benar itu terjadi ya, banyak berita yang datang mati, termasuk diantaranya juga ada orang tua dari PB, ada yang pindah alam juga. Demikian juga kalau kita lihat dunia Wihara Bodhiwangsa dan Dhammaguna ini, kita juga kehilangan satu tokoh, Pak Yana Gunawan, yang hari Selasa tanggal 20 April pindah alam. Hari ini Minggu 25 dikremasi. Maka Dhamma di sana hari ini kita baktikan untuk melihat bagaimana Dhamma itu benar-benar harus kita pelajari, kita masukkan dalam seluruh keberadaan kita. Bagi kita yang mengerti bahwa bagaimana juga hidup ini sifatnya anicca, tidak kekal, ya kita terpukul tapi nggak sampai hancur. Kita ngerti bahwa apapun juga itu tetap berubah, nggak bisa kita mencegah perubahan itu untuk tidak terjadi. Maka ada yang mengatakan semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri tetap selalu ada, tidak berubah. Apa itu? Anicca. Kalau kita lihat, gimana ini caranya? Mohon maaf. Ya. Kalau kita lihat sejak lahir, kembali ya, kita ini berlari menuju kematian. Jadi kalau mau nangisi kematian, sebenarnya harusnya menangisi itu, karena lahir mesti mati pindah alam, lahir lagi di alam mana nggak ngerti, di sana mati lagi, terus gitu sampai mencapai pembebasan nibbana. Nah, kalau orang ini pindah alam dan beruntung terlahir lagi di dunia manusia, maka kita lihat dari Bu Susan, bagaimana gawan bayi itu diurus dalam psikologi barat. Kalau kita melihat dari Dhamma, ya memang gitu. Dalam pengertian apa? Begitu kita pindah alam, kalau kita beruntung terlahir di alam manusia, kita punya sangunya ini
yang harus kita perjuangkan dalam setiap kehidupan, karena kita bawa dari suatu kehidupan lain ke kehidupan lain. Itu sebabnya ada orang yang sial, ada orang yang beruntung. Kemarin saya dapat WA dari ex murid saya yang di Amerika. Dia bertanya-tanya, dia belum beruntung untuk kenal Dhamma secara mendalam. Dia ngomong, aku sedih banget. Kenapa temenku kok bunuh diri? Karena dia depresi. Kenapa toh kok dia ini tidak bisa nangani masalahnya? Padahal kehidupan ini kan memang berat. Jadi harus sebenarnya kita ini punya kekuatan untuk ngatasi. Saya balesin, itu sebabnya kita harus menjaga pikiran, ngopeni, melatih, mengendalikan supaya kuat. Kesadaran ini harus kuat. Pikirannya tidak gampang ambruk. Sehingga pada waktu kita terlahir, kalau kita beruntung terlahir di alam manusia, kita ini membawa pikiran yang sudah kuat. Nggak gampang depresi, dikit-dikit gobrak, pingsan, aku mati aja daripada begini. Piye toh kalau kita terlahir dengan pikiran yang lemah, ya mari kita perkuat supaya apa? Pindah alam sudah lebih baik. Itu loh. Alangkah beruntungnya kita ini kenal Dhamma, ngerti bagaimana harus memperkuat pikiran. Gimana? Ya, moralitasnya harus dijaga. Tapi di atas semuanya ini kan ada pandangan benar, right understanding, pemahaman benar, right thoughts, right intention, pemikiran benar, niat benar, maksudnya tuh harus benar. Dua hal itu membawa pada kebijaksanaan. Maka kalau kita ngerti bagaimana sebenarnya pikirannya harus diolah dengan panya, dengan kebijaksanaan, dua tadi, dengan sila, dengan moralitas, bagaimana berucap benar, bagaimana bertindak benar, dan bagaimana kerja, cari makan, cari duit itu benar. Ini sudah lumayan untuk mengangkat pikiran kita supaya berada dalam kondisi yang baik. Disambung lagi dengan samadhi, meditasi. Usaha kita harus benar. Usaha itu jangan yang baik-baik sudah, nggak bisa. Yang baik-baik itu harus ditingkatkan. Yang buruk-buruk, ya kita ini kan manusia. Manusia itu tempatnya salah. Lebih ya, kalau ada yang nggak baik, buang. Sadis, iya. Yang nggak baik-baik, racun-racun yang busuk-busuk ini, buang. Sulit, wah sulit, tapi hasilnya jauh lebih menyenangkan karena begitu kita bosok, kebusukan kita ini buang, kita kehilangan, maka segitu banyaknya kebahagiaan, kebersihan, kesucian, kelurusan, kejujuran, hal-hal yang baik itu akan meningkat. Maka harus ada usaha benar, harus ada apa? Concentration yang benar, konsentrasi yang benar, kewaspadaan yang benar. Jadi waspada, jangan lengah, jangan sembrono, jangan aji mumpung. Tugas kita setiap kehidupan itu sebenarnya cuma meningkatkan diri supaya apa? Supaya kalau pindah alam kita siap untuk bekalnya itu lebih baik. Maka kalau kita lihat anicca, sepele kan semuanya anicca, bener. Terus piye? Itu kita lihat, kalau terlahir lagi punya gawan bayi, maka kita lihat teorinya rebirth. Kalau Bu Susan kita ajak bicara tentang ini ya, bahwa owe itu sudah punya khasnya masing-masing, maka kita harus hati-hati. Ya, harus terus mencari jasa kebajikan. Bukan duit yang dicari, tapi jasa kebajikan. Duit perlu, perlu. Tapi itu enggak kita bawa mati loh. Jadi ranahnya berbeda. Terus kita kenal apa yang namanya mati. Ya mati itu bawa kesedihan. Sebenarnya enggak juga. Yang namanya kematian itu kan ada di mana-mana. Setiap detik itu ada orang mati itu di mana-mana ini. Tapi kok aku enggak sedih? Si black itu mati,
saya nggak sedih. Si mati, saya nggak sedih. Saya baik-baik saja. Saya masih bisa tenang, seimbang. Jadi kita bisa tahu bahwa kita ini sedih itu bukan karena kematian, tapi karena kita kehilangan sesuatu yang kita anggap milikku. Kita kehilangan atau terpisah dari sesuatu yang aku suka. Nah, ini kembali pada loba dosa moha. Jadi kalau kita lihat kehidupan ini, ajaran Buddha itu bunderser gitu ya, mau dilihat dari sini ya ketemu lagi, lihat dari sini ya ketemu lagi. Jadi bukan terpisah, tercerai-berai, holistik gitu ya. Kita menangisi itu bukan menangisi kematian, kita menangisi itu perpisahannya dengan yang aku cintai, yang itu milikku, punyaku. Itu baru kita sedih. Jadi jangan salah ya, saya sedih bukan karena mati. Karena matinya orang-orang tidak membuat saya sedih. Harus kita sadari, oh, yang membuat kesedihan ini kemelekatan upadana. Kalau kita sadar, maka kita mesti ingat, segala yang kucintai dan yang menyenangkan akan berubah, akan terpisah dariku. Kalau gitu gimana, nggak boleh melekat? Ya melekat itu melekat yang bijaksana gitu loh. Ya jangan melekat yang ngawur sehingga seakan-akan wih aku punya kekuasaan. Enggak, itu cuma sementara. Jadi sementara kita bersama, ayo lakukan yang terbaik supaya kalau hilang kita tidak menyesal lagi. Itu kematian. Bagaimana dengan hal-hal lain? Misalnya kita kehilangan motor ya, kita juga nggak sedih karena itu bukan motorku yang kehilangan motor. Itu sedih karena melekat. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan mauku. Maka kita lihat moha, bodoh karena tidak tahu. Akibatnya apa? Dari moha muncullah loba dosa. Makanya moha loba dosa ini muter aja ya, menjadi satu. Dan luar biasa bahwa Sang Buddha mengatakan akar penderitaan jebret loba dosa moha loba dosa loba, wes itu nyambung menjadi satu, putar gitu. Itu sebabnya saya katakan, aduh kita ini beruntung banget loh, ngerti persis apa yang menyebabkan penderitaan. Kalau tidak ada yang memberikan pengarahan, pencerahan seperti itu, kita tidak tahu bagaimana lepas dari situ. Jadi jangan menyalahkan external factors, faktor-faktor eksternal. Bukan, penderitaan itu ada di sini, ada di dalam keberadaan kita. Maka kalau kita paham, back to breathing. Semoga semua makhluk bahagia. Kalau semoga semua makhluk bahagia, aku juga didoakan. Contoh lain, itu ada kamera video kita rusak berapa bulan lalu. Ya sudah usur, mau diapain? Tapi pilihan lain, kalau saya nggak ngerti itu, wah saya bisa nangis gerung-gerung karena saya tidak mau kamera videonya rusak. No, tidak, itu cuma punya satu, itu kita beli itu mahal. Tetap saja kameranya rusak, nggak lalu tiba-tiba beres karena saya nangis atau pingsan gitu ya. Apa yang terjadi dalam pikiran saya? Saya menderita karena saya nggak mau tahu bahwa semuanya termasuk mind and matter, pikiran dan materi, semuanya materi, termasuk jasmani, anicca. Next. Nah ini sehubungan dengan keluarga Pak Yana, tentu merasa kehilangan, tapi mereka tetap bisa mempertahankan ketenangan pikiran karena tahu semua yang terpadu tidak kekal adanya, selalu berubah, muncul dan tenggelam. Itu ya untungnya kenal Dhamma, bisa menerima segala yang terjadi, tidak hancur, terpukul iyalah, tapi tidak hancur, sedih iyalah, tapi tidak sedih berkepanjangan, malah bisa mengambil itu yang dikatakan Bu Susan
berapa minggu lalu. Positive religious coping. Menangani secara positif. Yang ditimbulkan itu perasaan, aduh untung ya sudah melakukan yang terbaik untuk papi. 2 bulan ini aku dan Cici dapat kesempatan punya quality time. Karena papi dirawat di rumah sakit. Jadi kita nungguin dan banyak godain papi. Itu anaknya ngomongnya begitu. Bu Yana juga mengatakan, ya untunglah ya kita rawat sudah baik. Melakukan yang terbaik itulah jalan menuju tanpa penyesalan. Tetap happy. Sehingga pikiran gampang diajak berbuat baik. Tidak langsung malah jadi, wah ini kemudian pingsan, terus wah ini yang sana sakit, wah padahal mungkin misalnya aja duitnya yang dibutuhkan untuk ini itu bisa gara-gara ini itu bisa kacau balau. Nah, dalam usaha kami mengiringi pindah alamnya Pak Yana, kami di Klaten Gerobjakan bikin buku Mati Itu Pasti. Yang menarik, buku ini sebenarnya sudah diterjemahkan Wena dan saya itu ternyata tahun 2016, 5 tahun lalu. Ya, waktu itu saya lagi gila tentang kematian, jadi saya mikir kalau saya mati itu harus apa? Harus nyanyi di sini senang, di sana senang gitu ya. Di alam sini senang, di alam sana senang. Lalu bikin juga buku. Nanti siapa yang datang layat itu dikasih buku gitu. Saya bikin buku ini dibikin sama Pak Sus. Pak, ada anu ya Pak, jengduk, duk, Anica, tat gitu. Terus sama Pak Sus dibikin seperti pintu. Ini ada pintu katanya Pak Sus. Kan pindah alam lewat pintu. Dibikin pintu dan ini ada kacanya. Nah, di kaca ini ditempelin lah foto saya. Dulu rencananya kayak gitu. Jadi saya mati, ada doanya semoga bahagia di alam yang baru. Canggih toh. Ya, di sini ada 2 artikel yang berhubungan dengan Anica. Bagus banget. Nah, saya ingat itu, ayo dibikin. Tapi sudah nggak punya, habis. Karena ternyata selama 5 tahun ini sudah dipakai di ABCD, saya belum sempat pakai karena saya belum mati kan gitu ya. Tapi sudah dipakai di mana-mana, sudah saya nggak punya, tinggal 1 doang. Lah ini kita reproduksi. Tapi waktunya nyerepek banget. Jadi dibikinlah yang baru dan terjadi duka. Kita mau bikin 100, percetakan tahunnya 1. Adi malam-malam jam 7 udah jadi. Wow, jemput. Nanti saya bawa orang lagi berapa buku? 100 berapa banyak? Harus pakai apa? Pulang jepit 1. Lu kok 1 lagi piye? Kan masih harus dikirim ke Tangerang dan sebagainya. Akhirnya semalaman kita bikin gimana caranya, pakai fotokopi, pakai percetakan itu yang masih bisa cetak beberapa. Guru-guru bahasa Inggris, wah ngatur satu-satu, potongin satu-satu, pokoknya kerja keras. Tapi kita nyadari, ya duka tuh ya kayak gini ini. Jadi daripada ngomel, ya lebih baik happy ngerjain, dan akhirnya hampir midnight show selesai. Terus masih mikir, gimana ya? Saya pikir, ini bagus loh nih. Bagus, yuk kita bikin yuk video tentang perjalanan di hutan kecil. Adi baru waktu itu lagi ngajar ya. Saya katakan, habis ini rekaman, tunjukin rekaman. Dia rekaman 2 bab, paragraf, 2 alinea. Terus saya bawa handphone gitu, pergi ke tempatnya Endang. Dang, baca ini sama ini. Pergi tempatnya Wena, baca ini sama ini. Kemudian diberikan pada Pak Sus, dibikinlah seperti ini. Mari kita lihat perjalanan di hutan kecil. Sebuah perjalanan di hutan kecil oleh Prakanti Palo. Ikutlah dengan saya berjalan di tengah hutan. Cuaca panas menjelang tengah hari dan kesunyian menyelimuti. Namun di sana sini ada beberapa tempat teduh di mana kita dapat duduk.
Di sekitar kita, pepohonan yang berusia 40 tahun hanya sekitar 6 meter saja tingginya. Begitu besar perjuangan mereka untuk bisa bertahan hidup. Banyak yang mati muda dan tidak pernah bisa lagi bertumbuh. Anda dapat melihat kerangka pohon muda itu yang terus-menerus digerogoti rayap. Pohon yang lebih tinggi tersebar di sana-sini. Bisa selamat meski babak belur karena terus-menerus berjuang untuk hidup. Banyak dahan mereka yang patah diterjang hujan badai yang datang tiba-tiba. Atau yang bagian tubuhnya membusuk karena jamur dan hama, dan akhirnya rontok. Apakah Anda melihat serbuk kayu di sekitar pohon ini? Puncaknya akan segera tumbang karena binatang-binatang kecil memakan kayu kerasnya. Lihatlah ke sana. Lihatlah pohon muda yang miring itu. Akarnya telah diserang oleh pemangsa sehingga hancur. Dan di sana, apakah Anda melihat pohon besar yang kulitnya tertutup balutan lumpur itu? Rayap-rayap yang ada di bawahnya menggerogoti kayunya yang segar. Ketika mereka berhasil menggerogoti kelilingnya, maka hanya dalam waktu 1 hari saja semua daunnya akan menguning. Dan pertumbuhan pohon selama 60 tahun itu pun berakhir. Di atas kita, dedaunan muda berwarna hijau transparan menyatukan keindahannya dengan birunya langit yang menakjubkan. Bahkan, daun-daun muda yang lembut ini pun penuh lubang, dimakan oleh kumbang-kumbang besar yang berdengung di udara sore. Di bagian pohon-pohon yang lebih bawah lagi, dedaunan yang lebih tua tampak compang-camping dan memberi hutan sebuah pemandangan yang menerawang. Meskipun dedaunan ini pasti keras, namun sepertinya merupakan makanan bagi serangga tertentu. Di sana-sini, Anda dapat melihat bahwa di ujung cabang dan di sekeliling bagian bawah pohon terdapat dedaunan kuning yang bergelantungan. Seakan-akan dengan kaku menunggu algojo yang akan datang dalam bentuk terpaan angin yang merontokkannya. Begitu terpisah, mereka terlepas selamanya. Suatu proses perubahan dari serangkaian proses perubahan lainnya. Dedaunan ini rontok dengan suara keras saat menghantam semak belukar di bawahnya. Di sana, mereka bergabung dengan ratusan ribu daun yang sebelumnya telah jatuh dan mengotori tanah dengan lapisan busuk yang penuh celah. Namun, daun-daun itu tidak hanya membusuk perlahan dengan kecepatan mereka sendiri. Pembusukan ini dipercepat oleh semut-semut, rayap-rayap, cacing-cacing, dan jejamuran yang tak terhitung banyaknya. Semuanya siap mencari makanan dan bertarung untuk memperolehnya. Sungguh suatu miniatur dunia hutan yang mengerikan. Seekor burung berkicau dan tidak bergerak. Nun jauh di sana, lonceng di leher-leher kerbau yang bekerja di sawah bergemerincing. Serangga-serangga berdengung. Anda lihat, serangga-serangga selalu sedang mencari makanan atau menghindar agar tidak menjadi mangsa bagi binatang lain. Angin sepoi-sepoi mengayunkan pepohonan dan sebuah sarang tawon yang bulat di puncak anak pohon yang ramping itu terlihat sangat tidak aman. Ada bahaya. Lalat berderum dan berdengung hinggap di sebatang bambu yang berayun dalam gerakan yang teratur. Jengkerik berderik, berdetik dan mendesing di sana-sini, seolah-olah sedang menghitung detik-detik kehidupan mereka sendiri, serta kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Detik-detik dan menit-menit terbang menjadi hari-hari dan bulan-bulan menuju kematian.
Kadal tanah melesat menerkam mangsanya, menangkapnya, dan mengunyah serangga hidup itu dengan kenikmatan luar biasa. Satu lagi kematian di babak ini, di mana kematian terjadi tanpa dimaknai, karena kematian ini terjadi di mana saja. Kawanan semut berkerumun di mana-mana dalam barisan, kelompok, atau pasukan, dengan segala bentuk dan ukuran berdasarkan spesiesnya. Mereka memainkan peran yang besar dalam perubahan di hutan, karena mereka merupakan sang pemakan bangkai. Mereka hanya perlu mengendus kematian dan langsung pergi ke sana, siap melakukan penjagalan bangkai. Terkadang mangsanya masih hidup. Tidak ada pembusukan yang tidak menarik bagi mereka. Inilah mata pencarian semut, dan mereka selalu sibuk karena makhluk-makhluk tidak pernah berhenti membusuk dan mati. Laba-laba juga ditemukan dalam berbagai ragam jenis. Semuanya siap menerkam dan menggigit sampai mati makhluk kecil yang tak sadar bahaya, yang terjerat di jaring-jaring mereka yang berkilauan. Di mana-mana, laba-laba menggantung jaring-jaringnya yang berwarna-warni diterpa sinar matahari. Merupakan sebuah keajaiban jika ada binatang kecil yang dapat terbang dan lolos dari jaring-jaring itu. Namun, bahkan laba-laba pun tidak dapat lari dari kematian. Biasanya dari sengatan musuh mereka, yaitu tawon-tawon pemburu. Meskipun ayunan bambu memang terlihat sangat anggun, batangnya pun telah ditandai sebagai bagian dari dunia yang mengancam ini oleh jaring laba-laba yang bergantung di antara daun-daunnya. Tetapi bambu-bambu ini pun lalu dipotong manusia untuk digunakan. Semuanya, baik yang indah maupun yang jelek, tetap terkena ketidakkekalan. Anicca. Awan bergerak melintasi angkasa, membawa kesejukan kepada kita yang berada di bawah sini. Bentuk-bentuknya berubah dari menit ke menit, bahkan tiap detik tidak ada bentuk yang sama. Awan-awan itu terlihat sangat menyatu, namun kita tahu betapa awan-awan itu bersifat tanpa inti. Awan-awan itu berbentuk seperti ini di saat ini, lalu berubah. Anicca. Lihatlah kebagian hutan ini. Tumpukan abu dan beberapa batang kayu yang telah terbakar kini membusuk. Dan lihat, ini ada tumpukan yang lebih tua lagi yang hampir berserakan. Dan tumpukan-tumpukan lainnya berbentuk bundar dengan tonggak-tonggak berukir yang ditanam renggang-renggang di tanah. Semuanya menyala kecil. Apa itu? Oh, itulah tanda akhir hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hutan yang ada di belakang wihara ini memang digunakan untuk pembakaran mayat. Pada hari-hari tertentu, jika Anda pergi di sore hari, akan Anda temukan sekelompok penduduk desa dan sebuah peti mati sederhana yang terbuka. Semua orang dapat melihat jasad yang ada di sana, berpakaian sebagaimana dia mati, dan terlihat jenazah yang, kecuali dihias, cukup menjijikkan. Jenazah dikremasi pada hari orang itu mati, atau paling lambat keesokan harinya, karena mayat yang disimpan di negara-negara panas cepat sekali membusuk. Telah tersedia kayu-kayu yang ditumpuk tinggi, dan tanpa upacara, tanpa kekhidmatan yang dibuat-buat, peti jenazah dinaikkan ke atasnya. Setelah melihat jenazah, para biku kemudian diminta untuk membaca parita. Lalu beberapa persembahan diaturkan dan ditujukan untuk kebaikan orang mati itu. Kemudian tanpa menunggu lebih lama lagi, minyak tanah disiramkan ke tumpukan kayu dan api pun dinyalakan. Beberapa orang tetap tinggal untuk melihatnya terbakar. Anda dapat segera menyaksikan tubuh yang terpanggang di sela-sela lidah api ketika peti jenazah yang berdinding tipis tersebut telah terbakar,
sampai di antara bara api hanya tersisa beberapa potongan tulang yang sudah hangus terbakar. Anicca wata sangkara. Kini matanya hari telah berubah posisinya, atau kita yang berubah posisi, dan perjalanan pendek kita di tengah hutan sudah hampir berakhir. Dari apa yang telah kita lihat, apa yang tidak berlalu? Meskipun mungkin dapat saya katakan bahwa setiap hari saya melongok keluar melalui jendela gubuk saya dan melihat pepohonan yang sama, seberapa dekatkah hal ini dengan kebenarannya? Bagaimana mungkin pepohonan bisa terus sama? Pepohonan ini terus berubah dengan pasti. Mereka tidak stabil dan pasti berakhir dalam satu atau lain cara. Mereka telah memiliki suatu awal dan pasti memiliki suatu akhir. Dan bagaimana dengan si aku yang melihat pepohonan, hutan, lahan kremasi dan sebagainya ini? Kekal atau tidak kekal? Setiap orang dapat menjawab pertanyaan ini karena kita telah melihat jawabannya di tengah hutan. Ketika si aku sedang depresi dan memandang pepohonan, mereka terlihat dingin, spesimen jelek yang termakan ngengat. Namun ketika si aku sedang gembira dan memandang pepohonan, wah, lihatlah betapa indahnya. Bila dalam perjalanan itu kita melihat hanya pada ketidakkekalan di luar sana, sekaranglah waktunya untuk membawa perjalanan ini kembali ke dalam hati. Semua pada diriku adalah tidak kekal, tidak stabil, pasti berubah dan melapuk. Anicca. Seandainya saja ketidakkekalan berarti perubahan setiap saat menuju kondisi yang lebih baik dan lebih membahagiakan, wah, alangkah sempurnanya dunia kita. Namun nyatanya, ketidakkekalan bersekutu dengan kelapukan. Semua perpaduan akan terurai. Semua yang tercipta akan hancur berkeping-keping. Semua yang terkondisi akan berlalu dengan berlalunya kondisi-kondisi itu. Semua hal dan semua orang, termasuk Anda dan saya, melapuk, menua, membusuk, tercerai-berai, dan berlalu. Dan kita yang tinggal di tengah hutan keinginan, seluruhnya terdiri dari ketidakkekalan. Tetapi keinginan kita itu mendorong kita untuk tidak melihat kenyataan ini, meskipun ketidakkekalan membelalak tepat di wajah kita di setiap hal yang ada di sekeliling. Dan keinginan kita ini langsung berkonfrontasi saat kita melihat ke dalam, ke pikiran dan tubuh yang muncul dan berlalu. Oleh karenanya, janganlah menyalakan TV, jangan menonton bioskop, jangan membaca buku, jangan mengambil makanan atau melakukan ratusan selingan lainnya hanya untuk menghindar dari melihat ketidakkekalan. Sebenarnya, justru ketidakkekalan inilah yang benar-benar layak dilihat. Orang yang sepenuhnya melihat ketidakkekalan di dalam dirinya sendiri adalah orang yang terbebas. Bagus ya. Luar biasa bagaimana perjalanan di satu hutan kecil bisa membawa kita pada satu pemahaman. Kita pun akan berlalu. Maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat pelajaran yang kita di Klaten ini belajar dari tokoh yang hari ini dikremasi. Waktu kita mau bikin wihara, gimana? Waktu kita mau bikin wihara itu dimulai dari Andri Wongso yang menikah dengan seorang dara di Klaten, dari Klaten, itu Toko Moro seneng gitu ya. Dia mengajak, yuk kita bikin wihara.
Klaten belum ada wihara. Terus piye? Nah waktu itu kami, Wena dan saya itu sedang getol-getolnya juga kenal Dhamma, sampai belajar di Singapura dan sebagainya. Maka kemudian kita ayo Wena dan saya pengennya memberikan tanah, terus dana pertamanya dari keluarganya Andri Wongso, ceritanya gitu, tapi nggak bisa karena nggak dapat izin. Akhirnya tanah yang akan kita berikan itu jadi TK, jadi tetap itu tanah yang sangat bermanfaat. Nah waktu kita cari izin nggak dapat, itu terjadi pergantian bupati, dan waktu itu bupatinya malah dikatakan wah ini backgroundnya dari angkatan bersenjata ya, jadi keras gitu, apa bisa ya. Tapi perjalanan karma ceritanya tetap lain. Justru kemudian kami dapat izin, sehingga kemudian itu desainnya dibikin oleh Wardi Basian, itu orang yang dulu bekerja di Klaten bersama dengan adik saya, jadi kita kenal baik. Terus kita juga bingung, kalau mau bikin wihara tuh gimana sih? Maka minta petunjuk dari Bante Panya. Mungkin Bante Panya juga agak ragu ya. Jadi apa bisa Klaten ini bikin wihara, ketuanya aja petok gini nih. Jadi waktu itu Wena dan saya yang gedebak-gedebuk gitu ya. Kita bentuk satu panitia. Maka beruntung sekali Bante Panya mau memberikan pengarahan dengan pesan yang sangat jelas ya. Jangan minta duit dari Yayasan Mendut Indonesia. Itu sebatas cari izinnya aja. Mungkin ada keraguan ya, apa kami bisa. Bante Joti lebih apa namanya, terus terang dia ngomong, wah kalau yang bikin wihara itu panitianya itu para pengusaha, itu mantap karena mereka akan punya duit banyak, koneksinya kan orang-orang kaya. Lah tapi two ladies teachers, kalau kita guyon-guyon dia ngomong two ladies teachers, apa bisa ya? Tapi perjalanan karma ceritanya lain lagi ya. Jadi kemudian kita bikinlah proposal Wihara Bodhi Wangsa sampai di tangannya Pak Yana, ceritanya gitu. Pak Yana melihat ini katanya, wah ini kalau jadi bagus banget nih, tapi beneran enggak ya? Nah suatu ketika pergi ke Klaten, jadi seperti ini, ini apanya itu, kalendernya ya, bagus sekali. Dan sejak Pak Yana datang itu, beliau mengatakan, aku akan membantu sampai selesai. Ini kemudian dhamma gunanya berlanjut. Iya, ini gantengnya Pak Yana kayak gini, penuh semangat, penuh tekad, penuh konsisten ya, terus dan terus mengembangkan parami. Tapi segantengnya apapun dia, akhirnya juga tua tuh, masih punya kesempatan untuk datang ke Klaten dalam kondisi sudah stroke ya. Tahun berapa itu ya? Mungkin 4 tahun lalu kali. Seneng banget dia. Ini jasa kebajikan. Maka kalau kita lihat semua orang akan mati, apa yang membedakan? Yaitu timbunan jasa kebajikannya. Sampai di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat, saya sendiri secara pribadi merenungkan hal yang terjadi dalam satu kehidupan. Itu menarik. Pak Yana itu waktu datang ke Klaten dan berjanji, bertekad, bersumpah pada dirinya sendiri, aku mau bantu sampai rampung, sampai Bu Yana bingung. Hah, itu kan besar banget. Ya tapi kan enggak jereng, kan bisa dicicil. Dan kondisi itu luar biasa karena waktu itu Krismon bunga bank 70%, 60%. Jadi Pak Yana itu bisa bunganya itu diberikan ke Klaten semua. Dian itu ya, luar biasa. Jadi kondisi-kondisi itu menata sehingga terjadi seperti itu. Nah, apa yang saya pelajari adalah bagaimana orang yang dalam perjuangannya menghapus loba dosa moha kena bencana stroke, karena waktu itu Pak Yana sudah stroke ya. Pak Yana memilih untuk mengubah kehidupannya, memperbesar lawan dari musuh kita
loba dosa moha yang merupakan akar dari penderitaan ini menjadi aloba adosa amoha. Itu luar biasa. Kalau kita lihat apa yang dikembangkan kalau kita ketemu bencana dan kemudian belok menjadi aloba. Ini menjadi dermawan, murah hati, suka berbagi, nggak pelit, nggak awel, tulus ikhlas, mau mikirkan orang lain. Sering telepon, Bu, dananya cukup. Kalau utang di toko bangunan nggak apa-apa, tapi tukang-tukang nggak boleh diutang, kasihan. Jadi kita lihat sebenarnya dalam ihnya kita semua, itu kita bisa mengembangkan aloba dengan cara gimana? Berdana. Bisa dana duit, dana tenaga, dana saran, dana senyum, dana obat, transport, makan, nasihat. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Berdana kuping, ini kita berdana hari ini. Ya, berdana semoga semua makhluk bahagia, doa, ini berdana. Itu aloba. Gimana dengan adosa? Kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, welas asih, menjadi jauh dari kekejaman, jauh dari kekerasan, punya rasa kasihan, mau berkorban, mau menolong. Tentu saja harus ada kebijaksanaan supaya kita tidak jadi moha. Karena seringkali kita mungkin mengembangkan aloba adosa tapi tidak dengan aloba. Nah, kalau aloba gimana? Kita bijaksana, kita tahu salah, kita tahu benar, kita tahu prioritas, kita punya pengetahuan, dan kita mudah dinasehati. Tidak egois, tidak sombong, tidak cari gengsinya doang. Kita rendah hati, kita nggak power syndrome. Menarik sekali Pak Yana, Bu Yana, keluarga yang membantu kita dari awal sampai akhir, itu nggak pernah cari nama, nggak pernah power syndrome, nggak pernah harus gini Bu, harus gini, saya harus yang paling terkenal, saya harus yang paling disebut di depan. Kalau ada upacara datang ya biasa gitu ya. Malah mereka bantu di dapur. Pak Yana yang sudah jalannya aja agak sulit gitu ya, saya di belakang aja, Pak di depan enggak mau. Jadi lain ya ceritanya tuh, orang yang mengembangkan itu meninggalkan loba dosa moha itu dengan enteng gitu, karena tahu kesadaran aku akan mati, bawanya apa, simpanan jasa kebajikan. Kalau dikatakan harimau mati meninggalkan belang, kita meninggalkan apa toh? Kita meninggalkan bank BCA, meninggalkan segala macam. Tapi kita bawa apa sih? Itu nggak dibawa. Jadi yang harus kita benar-benar bawa dan torehkan dalam kehidupan adalah apa? Karma baik. Syukur-syukur kita punya monumen-monumen yang bermakna, bermanfaat bagi banyak orang. Untuk hal itu biasanya saya katakan pada guru-guru, kita ini punya ciamik pekerjaan, the best profession on earth. Karena apa? Guru itu luar biasa. Ya tapi kan duitnya nggak banyak. Duit nggak tebak mati. Tapi ya jangan sampai kekurangan gitu ya. Nanti kalau kekurangan aneh-aneh, nanti korupsi, nanti ngeceng, supaya orang itu les sama dia dan sebagainya. Ini Pak Yana. Coba kita lihat kehidupan yang lain. Kita dengan mengembangkan loba dosa moha ya. Loba dosa moha. Mau lagi, mau terus mau. Moh terus. Ada bencana kehidupan yang datang. Pandemi lah. Kematian lah. Bangkrut lah. Masalah-masalah menggunung lah. Apa yang terjadi? Kalau tadi dalam kehidupan yang pertama tadi kita lawannya loba jadi loba, dosa jadi dosa, moha jadi moha, maka banyak kita lihat bahwa bencana kehidupan bisa dalam bentuk penyakit, secara finansial, secara apapun juga. Itu bukannya kita menuju arah yang berbeda, tapi kita justru gini, tambah besar lobanya, tambah besar dosanya, tambah besar mohanya. Yang tadinya serakahnya levelnya 1000 jadi 100.000.
Bisa toh? Makin pelit. Waduh, sampai kita nolong orang. Semuanya untuk aku. Kebenciannya tadinya level 1000, sekarang kebenciannya level 100.000. Dulu aku kesusahan, Adi itu tidak mau nolong. Amit-amit kalau besok Adi mau mati di depanku pun nggak bakalan aku tolong. Bisa nggak terjadi? Bisa banget ya. Jadi kalau tambah loba itu tambah pelit, tambah tidak suka berbagi, tambah awal membantu, tambah serakah, tambah rakus, tambah kemaruk, tambah bernafsu, tambah mau semua. Kalau tambah dosa gimana? Tambah kejam, tambah tega, tambah sadis, tambah benci, tambah dendam, tambah fobia. Amit-amit itu gak bakalan kulupakan segala macam. Tambah moha, tambah gelap mata, tambah sulit dinasihati, tambah ngawur kalau kerja, tambah salah-salahan, tambah sombong, tambah arogan, tambah jumawa, tambah mau menang sendiri, tambah maunya dipuji-puji, tambah menganggap diri paling pintar, paling benar, paling kaya, paling wow. Berapa banyak hal itu kita lihat? Pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Kan gitu ya. Maka tadi dalam kalendernya wihara itu kan warnanya kuning ya. Baliknya itu ada tulisannya. Waktu saya keluarin untuk di foto itu, saya lihat, ini kok bagus ya. Lalu saya bikin seperti ini untuk berbagi tentang pertanyaan seorang yaka. Yaka itu katanya Adi raksasa di alam halus gitu ya. Gitu ya. Karena dia dulu sudah pernah jadi yaka kali. Pada waktu itu ada yaka yang namanya Alawaka bertanya pada Buddha di satu tempat, yaitu Alawi ya, V dibaca W. Si Alawaka itu tanya, kekayaan apa yang paling berharga bagi manusia di dunia ini? Kekayaan apa yang paling berharga? Jawaban Buddha apa? Keyakinan. Yakin pada dhamma, pada hukum karma, pada apapun yang baik-baik, pegang sebagai penopang kehidupan, sebagai arah kehidupan harus menuju yang baik. Keyakinan ini membawa kemantapan. Pertanyaan kedua, ada 8 pertanyaannya. Apa yang jika dipraktekkan dengan benar, dengan baik, akan membawa kebahagiaan? Jawabannya, dhamma. Jika dipraktekkan dengan benar, dengan baik, dhamma akan membawa kebahagiaan. Ya otomatis lah kalau kita hidupnya baik, kita punya panya, kita punya kebijaksanaan yang baik, kita punya sila, kita punya moralitas yang baik, kita punya samadhi, kita punya konsentrasi, meditasi yang baik. Pikiran kan nggak aneh-aneh. Jadi akan gampang bahagia. Kalau kita aneh-aneh, kita sulit bahagia, ya ruwet. Kalau kita meditasi itu, pikiran. Makanya kalau kita awal meditasi kan relax. Sini di toeng, ini diturunin, senyum dikit. Supaya apa tuh? Relax. Karena kalau kita bahagia, semuanya rileks, itu pikiran lebih tenang, lebih gampang bahagia. Yang ketiga, cita rasa apa yang melebihi segala cita rasa lain? Jawabannya, cita rasa dhamma itu melebihi segala cita rasa lain. Ibu, bapak, saudara-saudara, salah satu secara pribadi saya katakan, dhamma. Kita kenal dhamma, bahwa semuanya itu sebenarnya berasal dari diri sendiri. Apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Itu begitu ngerti, gile, aku bertanggung jawab pada diriku sendiri. Aku terlindung dan beruntung karena buah karma baikku sendiri. Aku sial dan tercelakai karena buah karma burukku sendiri. Liberation gitu. Ada perasaan terbebas. Jadi saya tidak tergantung pada external factors, faktor-faktor eksternal yang dia menentukan saya akan celaka atau beruntung. Tidak. Maka cita rasa pembebasan itu menjadi bagian dari buah kita menapak pada jalan kebenaran. Nomor 4, cara hidup yang bagaimana yang dikatakan paling mulia? Jawabannya, kehidupan yang dijalani
dengan bijaksana. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita punya malu yang benar. Kita punya takut yang benar. Oleh sebab itu berkumpul dengan orang yang bijaksana, saling menasihati. Kalau saya salah, dinasihati. Yang menasihati dengan cinta kasih. Saya yang dinasihati, menerima dengan rendah hati. Terima kasih. Satu syair yang bagus. Dengan keyakinanlah orang menyeberangi banjir penderitaan ya. Dengan kesungguhanlah orang menyeberangi lautan keberadaan. Dengan semangatlah orang memadamkan penderitaan. Dengan kebijaksanaanlah orang menjadi suci. Bagus ya. Pertanyaan yang kelima. Bagaimana caranya orang mencapai kebijaksanaan? Jawabannya, memiliki kewaspadaan dan pemahaman. Menaruh keyakinannya di dalam Dhamma. Dengan kemauannya sendiri mendengarkan Dhamma, bukan dipaksa ya. Makanya Anda semua yang mendengarkan Dhamma dengan satu keinginan untuk mengecap cita rasa Dhamma, itu akan mencapai kebijaksanaan. Bagaimana caranya orang memperoleh kekayaan? Melalui akal budi dan semangat. Jadi bukan mengemis, tapi kerja ya. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila dan sebagainya itu. Bagaimana caranya orang mendapat teman? Kemasyhuran akan dicapai melalui kebenaran. Jadi jangan tipu muslihat, bohong-bohongan ya. Biasa yang benar gimana? Apa kalau orang Jawa ngomong orang aneh-aneh, orang neko-neko, lugu gitu ya. Dan persahabatan dicapai melalui perbuatan berdana, saling memberi ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan teman kita ini kekurangan mati. Seperti semalam saya nonton kematian seorang diri di Jepang, itu luar biasa. Jadi bisa 2 bulan mati enggak konangan, 2 bulan. Ada yang 3 tahun padahal di apartemen. Jadi ternyata di sana itu apartemennya luar biasa ya. Jadi tidak saling mengganggu. Akibatnya apa? Tidak ada yang tahu. Taunya tiba-tiba lalat belatung ada di mana-mana. Keluarnya dari apa? Dari pipa AC. Saya sambil ngeren, gile. Kasihan ya tidak memiliki komunikasi, orang yang menyayangi. Karma apa itu yang kok dia kok sampai diperlakukan seperti itu? Karma apa yang dia lakukan juga kok sampai ngalami seperti itu? Serem, semoga kita tidak mengalami yang aneh-aneh kayak gitu. Bagaimana caranya orang berhasil tidak memiliki penderitaan? Gimana kita bebas dari duka? Jawabannya, memiliki keyakinan dan juga kita tulus, luhur, kokoh, dan senang berdana. Maka kalau kita melakukan itu, tidak akan pernah kita meratap di masa depan. Wih, jaminan hidupnya ya nggak sampai kayak tadi yang saya katakan, mati seorang diri. Sudah masuk, ini ada ceritanya tuh mengikuti perjalanan satu perusahaan yang tugasnya itu ngurusin itu lonely death cleaning. Jadi ngurusi rumahnya orang yang di dalamnya orang penghuninya tuh sendirian mati tidak diketahui. Wah, itu saya setengahnya ya rada karena itu rambut yang brodol, jadi sudah busuk tuh itu. Itu di sofa itu sudah jemek apa namanya, berair gitu loh. Ada 2 bulan. Tai di situ banyak kotak-kotak apa namanya, ember gitu. Itu isinya pipis. Terus banyak apa air minum tuh, botol-botol aqua gitu, ratus gitu. Karena rumahnya dia itu dipotong dari listrik, dari air, gitu. Jadi nggak diurusi. Makanya saya agak blokean juga.
ada tai-tai sudah dimakan. Wah, serem. Tapi aduh, asubah itulah di dalamnya kita. Tai kencing sudah berubah warna, di dalamnya sudah binatang-binatang. Ih, bagus untuk perenungan ya. Aduh, semoga kita punya jasa kebajikan untuk tidak ngalami seperti itu. Kejujuran dan pengendalian diri, kemurahan hati dan kesabaran adalah sifat manusia yang paling mulia. Itu percakapan antara Yaka dan Buddha. Nah, sekarang jasa kebajikan Pak Yana itu sangat bermanfaat bagi banyak makhluk. Sekaligus di sini kami ucapkan banyak terima kasih pada semua pendana yang menyatukan hati dan pikiran, juga duit dan dana apapun, sehingga Bodhiwangsa dan Dhammaguna berdiri dan bermanfaat untuk banyak makhluk. Karena jasanya yang istimewa, mau-maunya Pak Yana bersusah payah membantu proses pembangunan sampai selesai, maka kami di sini juga mau bersusah payah memberikan apa yang kami bisa untuk mengenang kehidupannya. Cetak 100 buku yang dikeroyok guru-guru CC dan penghuni Dharma House sampai hampir midnight. Ya, ini bukunya. Ini bisa diganti-ganti. Kalau ada yang mau minta, boleh. Ini dulu buku pernah saya bikin dari Kelatan dengan Cinta. Ini karena saya terkagum-kagum dengan kok bisa ya orang seperti itu ya. Sudah stroke, gerimbyang seperti itu. Maka kemudian kami juga bikin satu perjalanan kehidupan Pak Yana sehubungan dengan pembangunan Dawaguna dan Bodhiwangsa, Dhammaguna, yang bikin Pak Sus, ngumpulin foto-foto dari ribuan foto yang ada. Mari kita lihat. Bukan. Oh ini ya. Selamat jalan Pak Yana Gunawan. Semoga bahagia di alamnya yang baru. Sadu, sadu, sadu. Selasa 20 April 2021, Pak Yana Gunawan pindah alam setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit. Banyak hal-hal yang masih diingat oleh keluarga yang secara dekat dan telaten merawat dan berjuang memberikan yang terbaik pada Pak Yana. Kebetulan juga anak sulungnya Leonie adalah seorang dokter. Emil, anak bungsunya, juga terus mengikuti perkembangan kesehatan papinya yang naik dan turun. Bu Yana juga secara dekat merawat sebaik-baiknya. Pokoknya di akhir fase hidupnya itu, Pak Yana memperoleh perawatan dan perlakuan yang VVIP. Kok bisa ya? Ya bisa, itu kan karena karma. Pak Yana memanen, keluarga menanam. Pak Yana beruntung, keluarganya lebih beruntung lagi. Dua pihak sama-sama untung. Kita di Klaten juga merasa sangat super beruntung. Perjuangan kita mendirikan Wihara Bodhiwangsa dan Wisma Dhammaguna tidak lepas dari bantuan dana dari Pak Yana dan Bu Yana. Memang ratusan orang mengulurkan bantuan sehingga Wihara Bodhiwangsa selesai dibangun tahun 1998. Waktu itu, ekonomi Indonesia mengalami resesi. Bunga bank melonjak sampai 60-70% setahun. Bante Banyawaro sebagai kepala wihara sempat khawatir. Bagaimana dana pembangunannya, Bu? Oh, lancar Bante karena ada Pak Yana. Bante menghela nafas dan lirih bilang, tidak dinyana-nyana ya, ada Pak Yana. Ya, kelancaran proses pembangunan ditopang kuat oleh kiriman dana yang terus-menerus sambung menyambung tanpa henti sampai selesai. Dan tidak berhenti di situ. Pak Yana mengayunkan satu langkah lagi. Ayo bikin meditation center. Lalu dibelilah tanah seluas lebih dari 2000 meter sebagai cikal bakal Dhammaguna. Menarik kalau bicara tentang nama.
Tanah Wihara Bodhiwangsa didanai oleh keluarga Andri Wongso yang kemudian menginspirasi nama Bodhiwangsa. Itu dari Bodhi, Sambodhi, dan Wangsa, Wongso, dinasti. Wihara itu semoga menjadi tempat berjuang dinasti pencerahan Bodhiwangsa. Nah, tanah Damaguna yang pertama itu didanai oleh keluarga Yana Gunawan. Jadilah nama Damaguna. Semoga berguna untuk Dhamma. Gitu gampangnya ngingat. Seperti halnya pembangunan Wihara Bodhiwangsa, kembali proses pembangunan Wisma Damaguna terus menerima kiriman dana dari keluarga Yana Gunawan. Tidak cuma uang, tapi juga barang. Pak Yana beli 100 daun pintu dari luar pulau, sampai Bu Yana bingung waktu ada satu truk kontainer datang dengan 100 daun pintu. Pak Yana juga memberikan generator, sehingga kalau listrik padam, generator bisa membantu proses perayaan dan acara di wihara dan Damaguna. Segitu besarnya kecintaan Pak Yana pada proses pembangunan di Klaten. Semuanya menyatu dengan kesungguhan kami yang beruntung mendapat kesempatan berkarma baik ria sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Ada peristiwa lucu yang terjadi di awal pertemuan kami dengan Pak Yana. Itu saya tulis di buku berjudul Dari Klaten dengan Cinta. Saya bacakan ya. Waktu itu Wena punya daftar nama sekian banyak calon pendana potensial yang diberikan oleh Bante Panyawaru. Di dalamnya ku baca nama Yana Gunawan. Nama ini menyangkut di ingatanku yang biasanya buruk menyimpan nama, karena Pak Yana Gunawan ini mengirimkan dana yang besar, 5 juta rupiah. Dan Wena yang dengan amat teliti mencatat pembukuan, kebetulan juga ngomong, ada dana 5 juta rupiah dari Pak Yana Gunawan loh. Mungkin pas bayar sesuatu sehingga nama itu jadi terpatri. Aku senang ada dana yang bisa dimanfaatkan karena pengeluaran terus mengalir juga. Suatu hari di bulan November 1997, aku dipanggil. Cik Lan, ada telepon dari Pak Yana Gunawan. Aku langsung ingat pada pendana 5 juta rupiah itu. Halo Pak Yana. Saya di wihara nih. Di mana? Tanyaku bingung karena aku sedang mengerjakan sesuatu. Di lokasi Bodhiwangsa. Aku tersentak. Loh, bergegas aku ambil kendaraan untuk pergi ke lokasi wihara. Kulihat beberapa pria, seorang yang terdepan tertawa lebar menyambut kedatanganku. Aku pun senyum lebar. Kujulurkan tanganku. Pak Yana ya? Tanyaku dengan gaya yakin. Maklum dia kelihatan amat percaya diri, berdiri dan bersikap selayaknya orang kaya. Tetapi bukan ini yang Pak Yana, jawabnya sambil menunjuk orang di belakangnya. Saya Pak Erik. Loh, orang di belakangnya itu benar-benar tidak tampak sebagai orang kaya yang tampil percaya diri. Dia menimbulkan kesan sebagai orang yang sangat sederhana, gerakannya lambat, senyumnya malu-malu. Kusambut hangat tangan yang terulur. Oh, ini toh yang namanya Pak Yana. Waktu itu sudah 2,5 bulan sejak peletakan batu pertama tanggal 31 Agustus. Jadi bangunan wihara sudah bisa dibayangkan bentuknya karena fondasi sudah dipasang. Bersama kami berkeliling sambil mulutku mengoceh tentang apa yang akan dibangun. Pak Yana, di sini nanti berdiri Dhammasala yang berukuran 9x9 dan dikelilingi area untuk pradaksina. Nah, bawahnya ruang serbaguna dan perpustakaan. Nah, di sini stupa dan pohon bodhi sebagai simbol pencerahan Sang Buddha.
Semuanya telah dipikirkan Bante Panya sehingga bisa dibilang wihara ini memenuhi syarat untuk disebut wihara. Pak Yana mengangguk-angguk. Memang harusnya begitu, Bu, kata Pak Yana. Entah apa yang ada di pikiran beliau, tetapi mereka mau saja ku ajak ke Wisma Sambodi. Di situ kami duduk santai di lantai kayu dan omong-omong tentang keindahan Dhamma. Aku bilang, tidak lain kecuali praktek Dhamma yang saya pertahankan kemurniannya. Tidak boleh ada keserakahan, korupsi, atau kebencian, pertengkaran, atau ego, cari kekuasaan. Kekuatan Dhamma terletak pada kemurniannya, dan itu yang kami tekati. Hidup kali ini harus bermanfaat, Pak, untuk pesangon pindah alam. Mungkin Pak Yana dapat melihat keseriusan Wena dan aku dalam pengabdian kami terhadap Dhamma. Ternyata Pak Yana memiliki juga cerita yang memukau. Beliau telah mengalami kejadian yang membuat beliau tercerahkan kecil-kecilan. Dalam kedekatannya dengan kematian karena mengalami stroke, Pak Yana bagaikan tersengat tiba-tiba menyadari alangkah tidak bergunanya materi yang telah dikumpulkannya, tidak dibawa mati. Aku terpukau mendengar ceritanya. Wah, ini orang luar biasa. Berapa banyak orang yang kena stroke? Banyak. Tapi berapa banyak orang yang kemudian tercerahkan dan bisa membangkitkan kebijaksanaannya untuk mengenal kebenaran hakiki kehidupan? Cuman segelintir. Aku jadi teringat kata-kata Parita. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai ke pantai seberang. Sebagian besar orang hanya hilir mudik di pantai sebelah sini. Aku merasa amat bersyukur bisa bertemu dengan orang yang luar biasa ini. Seperti melihat contoh hidup yang menancapkan kesan kebenaran dalam hati. Wah, aku harus bisa seperti orang ini tanpa kena stroke terlebih dahulu. Aku harus bisa belajar dari Pak Yana ini. Setelah sejam lebih mereka pamit pulang. Ini ada dana, Bu, kata Pak Yana menyerahkan uang 5 juta lagi yang diterima Wena dengan happy. Bu, saya akan bantu pembangunan ini sampai selesai. Hah? Aku terperangah. Ini orang serius enggak ya? Oh, thank you Pak, kataku setengah percaya, setengah lega. Kataku pada Wena, kata Pak Yana tadi dia akan bantu sampai pembangunan selesai loh. Senyum Wena mengembang. Mudah-mudahan nggak ngomong doang ya. Kalau dia kasih dana 5 juta terus, yang di sini ya agak tenang karena sudah tahu ada duit yang bisa dibayarkan. Kami tidak membayangkan bahwa beliau benar-benar serius. Begitu banyak orang kasih janji yang manis, tapi berhenti pada janji itu doang. Pembangunan berjalan lancar, pembayaran pun berjalan lancar. Dana ada saja yang masuk. Pak Yana pun berdana lancar, sampai Wena dan saya terkagum-kagum. Dan tiba-tiba banyak bicara tentang makhluk yang namanya Pak Yana ini. Bante Panya dan Bante Joti senyum-senyum kalau dilapori. Bante, ada dana dari Pak Yana lagi. Bante, ada dana dari Pak Yana lagi. Beberapa kali Bante Panya selalu menggeleng-gelengkan. Wah, tidak dinyana ya Pak Yana. Dia itu teman akrabnya Bante Sukemo. Lalu sejarah 3 serangkai pun diulang. Waktu itu Bante Sukemo belum jadi biku. Lucu juga melihat jawaban yang sering saya berikan bila Bante tanya, bagaimana Bulani? Dananya cukup. Oh tenang Bante, Pak Yana kirim dana lagi. Sempat Bante Panya buka rahasia. Wah, di zaman Krismon seperti ini sebenarnya saya agak khawatir tentang dana Bodhiwangsa. Apa bisa terus ya pembangunannya? Wah, ya syukur kalau dana tetap masuk.
sehingga pembangunan bisa terus berlangsung. Aku tertawa lebar. Loh, Bodiwangsa kan punya jurus Yesus, Bante. Apa itu? Kan di kitab suci Kristen ada kisah 5 ketul roti tak habis dibagi-bagikan Yesus pada ribuan orang. Nah, begitu juga Bodiwangsa, dana terus mengalir tak habis-habisnya. Setiap kali menyebut nama Pak Yana, selalu yang muncul di kepala adalah Wihara Bodiwangsa dan Wisma Meditasi Damaguna. Dari kedermawanan Pak Yana dan Bu Yana, kota Klaten yang kecil ini akhirnya bisa punya wihara yang walaupun kecil dan sederhana, tapi indah mempesona. Hebatnya Wihara Bodiwangsa ini adalah, ini penilaian pribadi saya sih, setiap kali masuk ke Bhaktisala, kok selalu ada rasa takjub ya. Ada kemegahan dhamma yang terpancar dari Buddha Rupang dan dari ruangannya sendiri. Sederhana tapi agung gitu. Kalau boleh saya GR, ini karena efek ketulusan para pendirinya. Dan Pak Yana termasuk di dalamnya. Wisma Damaguna menambah kebanggaan kami sebagai umat Buddha di Klaten. Moga-moga Pak Yana tahu, Wisma Damaguna bukan hanya aset umat Buddha Klaten, tapi Indonesia. Lihat saja, orang-orang dari berbagai belahan dunia datang ke Wisma Damaguna untuk berlatih meditasi. Keren gak tuh? Hebatnya lagi, ini menurut penilaian pribadi saya lagi nih. Karena adanya Wisma Damaguna di sebelah Wihara Bodiwangsa, itu membuat Wihara Bodiwangsa jadi kayak arama. Gede banget. Keren gak tuh? Saya sebagai umat Buddha di Klaten yang mendapat manfaat dari keberadaan Wihara Bodiwangsa dan Wisma Damaguna, dengan penuh syukur mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Yana dan keluarga. Semoga jasa kebajikan yang Pak Yana lakukan membuahkan kebahagiaan. Dan Pak Yana, Bapak boleh bangga karena menjadi perintis lahirnya generasi pencerah. Wangsa pencerah, Bodiwangsa. Terima kasih Pak Yana. May you be well, happy, wherever you are. Deep bow. Adi. Pabato Pamagata. Bagaikan gunung cadas yang amat besar, puncaknya tinggi menjulang ke angkasa, menggelinding berkeliling di 4 penjuru, menggilas segala yang menghalang. Demikianlah kelapukan dan kematian mencengkeram semua makhluk hidup. Tak peduli apakah mereka kaum ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kaum terkucil, ataupun kaum pembuang sampah. Tidak seorang pun akan terhindar. Kelapukan dan kematian menerjang semuanya. Tidak terlawan oleh pasukan bergajah, pasukan berkereta, maupun pasukan berjalan kaki. Tidak juga terlawan oleh kekuatan mantra, ataupun oleh pemberian harta kekayaan. Sebab itulah ia yang bijaksana, setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapapun yang melaksanakan Dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji oleh para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Kehidupan tersapu berlalu, sungguh singkat rentang tahun-tahun kita. Tak ada perlindungan bagi orang yang telah mencapai usia tua. Dengan memahami bahaya yang muncul dari kematian,
lakukanlah tindakan-tindakan bajik yang menuju kebahagiaan. Jika orang terkendali dalam tubuh, terkendali dalam ucapan, terkendali dalam pikiran, tindakan-tindakan berjasa yang dilakukannya selagi hidup akan membawa kebahagiaan ketika dia pergi. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Janganlah berbuat jahat. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Selamat jalan Pak Yana Gunawan. Semoga bahagia di alamnya yang baru. Sadu, sadu, sadu. Sebuah perjalanan Ya, satu kehidupan telah tersapu berlalu. Itu kehidupannya Pak Yana, kehidupan mereka yang sudah pindah alam. Tapi gimana dengan kita? Kita pun akan tersapu berlalu. Maka tiada lain, kita punya PR yang banyak. Bagaimana kita mesti menyiapkan supaya satu kehidupan ini berakhir dengan baik. Tentu saja caranya sudah jelas ya. Mari banyak berbuat baik. Mari banyak punya deposito di bank karma baik. Jangan deposito di bank karma buruk. Harus yang baik-baik supaya kita pindah alam ke tempat yang bahagia. Secara pribadi saya katakan sebentar lagi kita masuk ke bulan Waisak ya. Jadi Wena dan saya serta tim sudah mulai ngurusin Milinda Panha jilid kedua. Mudah-mudahan bisa terbit di akhir April. Dan dengan senang hati kemarin sudah dapat sampel buku yang saya tulis bersama dengan beberapa orang yang menyumbang artikelnya. Pas ulang tahun ke-50 ex-murid saya yang juga rajin bawa pen, bawa kertas untuk nyatet dhamma di sana. Ini mengenang COVID, mengenang pandemi COVID-19, memoir 13 Maret 20 sampai 31 Maret 21. Kalau ditanya, wong pandemi belum lewat kok sudah mengenang. Loh, jangan salah loh. Bisa-bisa gara-gara kebajikan kita berjuang untuk ini, jasa kebajikannya cukup untuk membuat pandemi berlalu. Kira-kira begitu. Semoga begitu kalau kita semua banyak melakukan apalah usaha untuk membuat pandemi ini berlalu. Tentu saja dengan hati-hati protokol kesehatan, jangan belayang sini, belayang sana, jangan ngumbar nafsu indera ke sana ke sini, bikin orang kacau balau ya. Semoga kita bisa mengendalikan diri dengan baik, menata kehidupan, mumpung kita masih hidup. Semoga semua makhluk bahagia, semoga yang terbaik datang pada kita semua.